Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita berada di bulan yang super mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita, mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan bulan ini juga Allah berkenan menganugerahkan kepada kita semuanya. Kita sudah berada di hari kedua dari bulan suci Ramadan ini. Itulah perjalanan sebuah waktu. Karena memang sesungguhnya pada hakikatnya bulan Ramadan ini adalah sebuah peredaran perjalanan waktu yang datang dalam kehidupan kita. Secara fisik tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Itu secara fisik. Durasi waktunya ada 28, 29, 30. Itu secara fisik. Dan bahkan bulan suci Ramadan ini adalah merupakan urutan ke-9 dari bulan-bulan yang ada. Akan tetapi bahwa kemuliaan bulan suci Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain itu sungguh sangat berbeda. Kita kembali mempertegas bahwa secara fisik sama, tetapi nilai yang ada di dalam bulan suci ini, dan bahkan bulan suci itu sendiri, bulan Ramadan itu sendiri jauh lebih mulia, super mulia dibanding dengan yang lain. Tentu sangat beruntunglah orang yang dapat mendapati bulan suci Ramadan ini dan memaksimalkan waktunya dengan berbagai amalan-amalan yang mulia, sehingga bisa mengangkat dirinya sebagai hamba yang mulia. Rasulullah SAW menyebut bulan suci Ramadan ini sebagai Sayyidus Syuhur. Jadi Rasulullah SAW menyebut bulan ini sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu dari seluruh bulan yang ada. Itu karena mulianya dan beberapa amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sendiri banyak menyebut ungkapan-ungkapan yang mulia yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Tetapi kita tidak akan membahas semuanya itu. Paling tidak ada hal yang diungkap di dalam Al-Quran, kata ungkapan yang mulia yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yang sungguh sangat dahsyat dan bahkan menjadi prinsip dasar di dalam kehidupan manusia. Antara lain adalah kata berberkah, antara lain lagi adalah kata hidayah. Artinya bahwa bulan Ramadan akan membangun kehidupan manusia di atas prinsip-prinsip dasar yang kokoh, yaitu hidup berbasis keberkahan dan hidup berbasis hidayah.
Kita temukan umpamanya di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam yang berberkah. Memang keberkahan ini ditujukan, dikaitkan dengan malam, tetapi malam berberkah ini beradanya di bulan suci Ramadan. Nah, jadi berkah yang membawa berkah, jadi berkah di atas berkah. Sama juga di ayat lain kita baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, hudan untuk seluruh manusia. Kembali lagi bahwa proses turunnya Al-Quran yang menjadi prinsip dasar, peletak dasar sendi-sendi kehidupan manusia itu di bulan suci Ramadan. Nah, kita lihat lagi pula di dalam Al-Quran dikatakan lagi, Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun. Al-Quran kami turunkan, kata Allah, kepadamu Muhammad, penuh dengan keberkahan. Semuanya ini terjadi di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang mari kita melihat bahwa apa yang dimaksud dengan berberkah. Ulama kita memberi penjelasan tentang berkah secara harfiah adalah an-numu was-siyadah, tumbuh dan bertambah, dalam pengertian bahwa selalu tumbuh berkembang kebaikan dalam kehidupan, karena cara memilih kehidupan adalah cara yang benar. Itulah makna harfiahnya. Kemudian di sisi lain, ulama kita memberikan pengertian tentang berkah itu. Ada yang mengatakan bahwa pada hakikatnya berkah itu adalah sirrun ilahiyun wa faidun zadahu Allah Ta'ala wa namma bihi a'malal bir bimulazamatil qurbatil karimah. Ulama kita ini melihat bahwa sesungguhnya berkah itu adalah rahasia ilahi yang dianugerahkan, dilimpahkan kepada hambanya, dan Allah selalu melipat gandakannya. Wa namma bihi, Allah menumbuhkan dengan berkah itu, sirun ilahi itu, a'malal birri, seluruh amalan-amalan kebajikan, karena senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang menyebutkan bahwa kata berkah ini adalah qimatun ma'nawiyah la tura bil ain wa la tukasu bil kam wa la tahwihal hazain. Sebuah nilai yang bersifat maknawi yang tidak mampu dilihat oleh mata kepala dan tidak bisa diukur dengan al-kam, jumlah, wala tahwihal azain, dan tidak bisa dimuat oleh satu tempat pun. Semua manusia pada dasarnya mendambakan adanya limpahan kebaikan, keberkahan dalam kehidupan. Jadi seharusnya manusia ini menjalani kehidupan ini dengan berbasis berkah. Hanya saja masalahnya adalah persoalan keberkahan ini adalah bersifat maknawiyah, la tura bil ain, tidak dapat dilihat secara kasat mata dan tidak bisa dihitung, diukur dengan hitungan.
Karena demikian, banyaklah manusia yang tersesat, banyaklah manusia yang lalai memperhatikan persoalan keberkahan ini. Dan keberkahan-keberkahan yang kita inginkan ini bertabur di dalam bulan suci Ramadan ini. Seseorang yang tidak melihat dan tidak merasakan keberkahan dan tidak mendapatkan keberkahan di dunia ini, kita bisa pastikan pasti dia tidak akan mendapatkan, tidak akan merasakan nikmat Allah di akhirat. Dengan kata lain bahwa orang yang salah cara hidupnya di dunia ini pasti salah cara hidupnya di akhirat. Bulan Ramadan ini menuntun dan menuntut kita untuk hidup berbasis berkah. Ya. Ukuran keberkahan adalah ketika ia mampu memberi nilai kebaikan yang abadi kepada seseorang. Nah, bulan suci Ramadan ini memberi peluang selebar-lebarnya kepada kita untuk mengais berkah tersebut. Sungguh sangat miris jika bulan ini berlalu tanpa memberi kesempatan diri kita untuk mendapatkan haknya di dalam memperoleh berkah itu. Nah, ketika kita tidak memberi kesempatan diri kita untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan di dalam bulan suci ini, maka kita termasuk orang yang menganiaya diri. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kamu menganiaya dirimu di dalam bulan-bulan yang mulia itu. Apalagi ini bulan Ramadan. Bulan-bulan yang mulia saja yang disebutkan dalam Al-Quran yang 4 itu, apalagi yang Sayyidus Syuhur ini. Caranya adalah jangan pernah ada kesempatan yang terlewatkan tanpa alasan syar'i untuk tidak melakukan kebaikan dalam bulan Ramadan ini. Itu kata kuncinya. Ketika kita tidak memberikan hak seseorang, maka artinya kita menganiaya orang. Tetapi ketika kita tidak memberi kesempatan, memberikan hak diri kita untuk mendapatkan keberkahan di dalam bulan ini, maka kitalah yang termasuk orang menganiaya diri kita. Ada hak diri kita untuk mendapatkan keberkahan itu. Prinsip yang lain, prinsip kehidupan yang kokoh yang lain yang ditawarkan, yang dituntunkan dan dituntut di dalam agama kita ini, yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini adalah persoalan hidayah. Ya. Kita tidak menyebutkan ayatnya. Apa itu hidayah? Hidayah dalam pengertian lugawi memang bermakna ad-dilalah, petunjuk. Kemudian dari pengertian dasar ini, ulama kita memberi pengertian lebih jauh lagi bahwa hidayah itu pada hakikatnya adalah at-taufiqu lit-ta'ah. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk taat di dalam hidup dan kehidupannya. Ya. Bahkan ada yang memberi penjelasan bahwa pada hakikatnya hidayah itu adalah al-ma'una ala ma umira. Pertolongan Allah yang diberikan kepada seseorang untuk dapat melakukan seluruh yang diperintahkan. Ringkasnya kita bisa berkata begini, bahwa hidayah itu adalah energi positif yang dianugerahkan kepada manusia untuk melakukan kebenaran. Dalam pengertian ini, seseorang dituntut dan dituntun untuk melakukan kebaikan berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan senang dan tidak senang. Kadang manusia melakukan
sesuatu amalan bukan berdasarkan benarnya amalan itu, tapi berdasarkan senang dan tidak senangnya orang itu terhadap pekerjaan itu. Bulan Ramadan adalah bulan hidayah. Kita tadi mencoba mengaitkannya itu. Bulan ini memberi tuntunan untuk melakukan segenap aktivitas berdasarkan hidayah, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mengatakan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk petunjuk dari Rasul, berdasarkan petunjuk para ulama-ulama yang mengikuti manhaj ilahi dalam hidup dan kehidupannya ini. Bukan berdasarkan akal semata, bukan berdasarkan rasa semata, bukan berdasarkan dengan kehendak nafsu saja, tetapi ini adalah energi positif yang Allah anugerahkan kepada seseorang untuk melakukan kebaikan. Seseorang yang mendasari hidup dan kehidupannya ini berkah dengan hidayah, maka itulah orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia mampu memuliakan orang-orang lain, termasuk dirinya sendiri. Inilah antara lain pondasi kehidupan manusia yang kokoh. Mari membuka diri kita secara tulus menerima keberkahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan kita yang tak berjedah dalam berzikir, dalam beribadah, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah kemuliaan bulan suci ini Allah berkenan menganugerahkannya kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.